Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan materi audit sistem informasi mengenai analisis dan mitigasi teknologi informasi pada perusahaan manufaktur. Yang pertama ada latar belakang. Perkembangan teknologi informasi (TI) telah menjadi faktor kunci dalam mendukung efektivitas dan efisiensi proses bisnis di dalam sektor manufaktur. Penggunaan ERP, database pelanggan, dan sistem otomatisasi produksi, risiko meningkat, gangguan operasional, serangan cyber, kebocoran data. Contoh kasus nyata seperti serangan ransomware atau data tidak dapat diakses selama 3 hari, kegagalan sistem ERP saat closing, kebocoran data pelanggan. Pentingnya manajemen risiko TI yang sistematis untuk menjaga CA triad, confidentiality, integrity, dan availability. Perusahaan manufaktur kini sangat bergantung pada TI, namun tanpa manajemen risiko yang baik, ancaman digital bisa mengganggu operasional bahkan reputasi perusahaan. Dampak dan motivasi penerapan audit risiko TI. Gangguan menyebabkan kerugian finansial langsung dan reputasi. Tujuan audit risiko TI yaitu menilai efektivitas sistem keamanan, mencegah serangan dan kebocoran, menjamin keberlangsungan bisnis. Selain itu, audit membantu memastikan kontrol internal berjalan efektif dan sesuai regulasi. Kemudian ada identifikasi risiko. Identifikasi risiko teknologi informasi, yaitu proses sistematis untuk mengenali dan mendeskripsikan ancaman potensial yang dapat mempengaruhi aset teknologi informasi organisasi. Menurut ISO 27005-2018, identifikasi risiko yaitu menentukan sumber risiko, area dampak, kejadian atau event, serta potensi penyebab dan konsekuensi yang dapat mengganggu pencapaian tujuan bisnis. Identifikasi risiko adalah langkah awal organisasi tahu apa yang harus dijaga. Lalu ada tujuan manajemen risiko TI. Yang pertama, melindungi keberlangsungan bisnis. Yang kedua, melindungi aset informasi strategis. Yang ketiga, memenuhi kepatuhan regulasi UU ITE, UU PDP, ISO 27001. Yang keempat, meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik. Yang kelima, mendukung keputusan strategis berbasis data. Yang keenam, mengurangi kerugian finansial akibat gangguan TI. Langkah awal dalam manajemen risiko adalah mengenali risiko itu sendiri. Berdasarkan standar ISO 27005, kita perlu memahami sumber risiko area yang terdampak serta penyebab dan konsekuensinya. Dalam perusahaan manufaktur, risiko paling umum meliputi gangguan sistem ERP, serangan ransomware, dan kebocoran data pelanggan. Dengan mengenali setiap risiko secara menyeluruh, perusahaan bisa menyiapkan langkah penjagaan yang tepat sebelum insiden terjadi. Kemudian ada analisis risiko TI. Yang pertama, kategori risiko operasional, deskripsi risiko kegagalan ERP saat closing, dan dampak potensialnya keterlambatan laporan dan produksi. Lalu security, deskripsi risikonya serangan ransomware, dampak potensialnya data terkunci, dan kehilangan data. Kemudian kategori risikonya compliance, deskripsi risikonya kebocoran data pelanggan, lalu dampak potensialnya sanksi hukum, kehilangan kepercayaan. Kemudian ada kategori risiko strategi, deskripsi risikonya ketergantungan tinggi, atau ada sistem digital, dampak potensial, kerugian besar, sistem gagal. Kemudian reputasional, deskripsi risikonya viral media sosial akibat insiden TI, dampak potensialnya turun citra publik dan mitra vendor. Manajemen risiko TI bertujuan untuk memastikan bisnis agar tetap berjalan meski menghadapi ancaman. Kita tidak hanya melindungi sistem, tetapi juga menjaga data, reputasi, dan kepercayaan publik. Dengan manajemen risiko yang baik, keputusan bisnis bisa lebih terarah dan kerugian finansial dapat ditekan. Lalu di sini ada
tahapan audit berbasis resiko atau risk-based audit. Yang pertama, identifikasi aset TI. Yang kedua, identifikasi ancaman, threats. Yang ketiga, identifikasi kerentanan, vulnerabilities. Yang keempat, analisis dampak, impact. Yang kelima, pencatatan ke dalam risk register. Tahapan audit berbasis risiko dilakukan dengan pendekatan sistematis. Kita mulai dari mengenali aset TI yang penting, lalu mengidentifikasi ancaman dan kelemahannya. Setelah itu, kita analisis dampaknya dan catat dalam risk register agar setiap risiko bisa dimonitor dan dikendalikan secara efektif. Di sini ada contoh risk register dari aset TI, database, resikonya serangan ransomware, likelihood-nya 5, impact-nya 5, levelnya high. Lalu sistem ERP, resikonya sistem failure, likelihood-nya 4, impact-nya 5, levelnya high. Lalu ada data pelanggan, resikonya kebocoran data, likelihood-nya 3, impact-nya 5, levelnya medium. Lalu ada jaringan produksi, resikonya gangguan listrik, likelihood-nya 4, impact-nya 3, levelnya medium. Lalu ada aset TI operator. Risk register berfungsi sebagai peta resiko bagi perusahaan. Di sini terlihat resiko mana yang paling tinggi seperti serangan ransomware dan kegagalan sistem ERP. Dengan data ini, perusahaan bisa menentukan prioritas penanganannya agar sumber daya difokuskan pada risiko paling kritis. Strategi mitigasi risiko ISO 27005 dan COVID 5 Forex. Yang pertama, menurunkan likelihood dan impact risiko. Yang kedua, melindungi aset TI dan menjaga business continuity. Strategi mitigasi tidak bisa satu pendekatan untuk semua. Ada risiko yang harus dihindari, ada yang cukup dikurangi, dan ada juga yang bisa dialihkan ke pihak lain seperti asuransi. Tujuannya agar risiko berada dalam batas yang bisa diterima tanpa menghambat operasi bisnis. Kesimpulannya, risiko TI nyata berlangsung pada keberkelangsungan bisnis manufaktur. Mitigasi yang efektif perlu sinergi antara teknologi, manusia, dan kebijakan. Standar internasional ISO 27005, COVID 5, dan NIST membantu sistematisasi pengendalian, integritas sistem tata kelola, dan kompetensi SDM di keberhasilan. Keamanan bukan sistem yang kuat, tapi tentang organisasi yang sadar akan risiko dan siap menghadapi